Percayalah, kita harus percaya dan yakin perjalanan ini bakal indah pada akhirnya buat Pak Ahok. Ini bakal indah pada akhirnya buat Pak Basuki Cahayapurnama. Di hari Rabu lalu, Pak Ahok tampak tersenyum lebar menemani Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno mendaftarkan diri ke KPU Jakarta buat bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pastinya banyak di antara kita dan mungkin ini dirasakan juga sama Pak Ahok sendiri. Pastinya banyak di antara kita yang mempertanyakan keputusan dari Ibu Mega ini. Banyak di antara kita yang menilai dengan objektif kalau Pak Ahok jauh lebih pantas buat maju sebagai calon gubernur. Dia punya track record yang cemerlang dalam memajukan Jakarta. Dia juga punya angka elektabilitas yang bagus di survei-survei, jauh di atas Kang Ridwan Kamil yang sekarang bakal jadi calon lawan dari Pak Pramono dan Bang Rano Karno. Tapi Ibu Mega rupanya punya perhitungan lain. Pak Ahok tidak dimajukan di Jakarta dan sekarang dia sedang diuji. Pak Ahok sedang mengalami ujian. Dan kalau Pak Ahok berhasil lulus, percayalah, perjalanan ini bakal indah pada akhirnya buat Pak Ahok. Semua bakal indah pada akhirnya buat Pak Basuki Cahayapurnama. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya untuk like, share, dan komen. Pastinya ada tujuan besar, ada strategi besar mengapa Ibu Mega pada akhirnya memilih Pak Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno buat maju di Pilgub Jakarta dibandingkan Pak Ahok. Ini pasti ada tujuan besarnya yang mungkin saja belum kita pahami sekarang ini arahnya mau kemana. Tapi yang pasti sikap Ibu Mega yang tidak memilih dirinya ini benar-benar sebuah ujian besar buat Pak Ahok. Dan tentunya sudah bukan rahasia lagi. Kalau Pak Ahok benar-benar berambisi maju bertarung di ajang Pilkada Jakarta, dia ingin jadi gubernur Jakarta lagi. Hasrat dan ambisi dari Pak Ahok ini sama sekali nggak dia sembunyikan dan kita semua mengetahuinya. Ibu Mega pastinya juga sangat paham keinginan dari salah satu kader terbaiknya ini. Pada mulanya Pak Ahok memang sadar dia kecil kemungkinan bisa maju untuk bertarung. Dia tahu PDI Perjuangan bakal dikucilkan oleh partai-partai lain. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ingin jagoan mereka, yakni Kang Ridwan Kamil, bisa menang mudah di Jakarta. Dia bakal diadu melawan calon boneka. Tapi kemudian muncullah keajaiban itu. Terbukalah harapan itu. Mahkamah Konstitusi menurunkan batas suara partai untuk mendukung calon di Pilkada Jakarta menjadi hanya 7,5% saja. Dan otomatis PDI Perjuangan walaupun dikucilkan sendirian, dia bisa memajukan pasangan calon buat bertarung di Pilkada Jakarta. Maka, secara tiba-tiba saja, keajaiban itu datang. Kesempatan itu jadi terbuka lebar buat Pak Ahok. Dia sekarang bisa maju dengan dukungan tunggal dari partainya, dari PDI Perjuangan. Tapinya, rupa-rupanya, ternyata Ibu Mega punya rencana lain buat Pak Ahok. Sekarang ini Pak Ahok sedang diuji oleh Ibu Mega. Pak Ahok boleh jadi kecewa dengan keputusan Ibu Mega. Tapi dia sedang diuji kesabaran dan juga loyalitasnya kepada partai. Apakah Pak Ahok bisa menguasai diri? Apakah dia bisa menerima dengan legowo keputusan Ibu Ketua Umum Megawati? Apakah Pak Ahok kecewa dan bakal melawan? Jadi, alih-alih bertarung di ajang Pilgub Jakarta, sekarang ini Pak Ahok malah sedang menjalani ujian kenaikan tingkat dalam hal mentalitas. Dia sedang diuji tingkat kedisiplinannya. Dia sedang diuji tingkat ketulusannya. Ujian seperti yang sekarang ini dialami sama Pak Ahok sudah pernah juga dijalani oleh pemimpin-pemimpin lain di PDI Perjuangan. Ini sama dengan yang pernah dialami oleh Mas Ganjar Pranowo. Ketika dia dimintai untuk tampil di depan menolak kedatangan tim nasional sepak bola usia 20 tahun dari Israel buat bertanding di Indonesia. Mas Ganjar tahu itu bisa menurunkan tingkat popularitasnya. Tapi Mas Ganjar tetap menjalaninya.
Dia mendapat kepercayaan dari Ibu Mega dan akhirnya terpilih sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tantangan atau ujian yang mirip-mirip dengan yang dialami oleh Mas Ganjar itu sekarang ini sedang dihadapi sama Pak Ahok. Kalau dulu Mas Ganjar diuji keberanian dan kesetiaannya, sekarang Pak Ahok sedang diuji kesabaran dan loyalitasnya. Makanya nih, bercermin dari sistem pengkaderan yang dijalankan oleh Ibu Mega, kita bisa sangat yakin kalau sebuah tugas besar dan mulia sedang menunggu Pak Ahok di kemudian hari. Kalau Pak Ahok bisa lulus dari ujian yang sekarang dijatuhkan kepadanya, percayalah Ibu Mega bakal memberikan tugas yang penting di masa mendatang. Makanya, daripada marah-marah, kesal, dan memaki-maki, mungkin lebih baik kita sekarang ini berharap dan mendoakan Pak Ahok dapat melalui ujian yang sekarang sedang dihadapinya dengan sebaik-baiknya. Semoga ujian ini semakin mematangkan Pak Ahok juga untuk menjadi seorang pemimpin yang paripurna. Percayalah, perjalanan Pak Ahok masih panjang. Perjalanan politik Pak Ahok nggak bakal cuma berhenti di sini saja. Percayalah, perjalanan Pak Ahok ini bakal indah pada akhirnya. Semua bakal indah pada akhirnya buat Pak Basuki Cahayapurnama. Percayalah.